Halo cuy, selamat datang balik lagi bareng Mimin nih. Kali ini Mimin mau ceritain alur dari anime Jigokuraku. Jadi ceritanya ada ninja super kuat bernama Gabimaru yang tubuhnya tuh gila banget. Kayak anti mati gitu cuy. Waktu dia dijadiin tahanan hukuman mati, para Algojo sampai frustasi. Soalnya tubuhnya keras parah, bisa bikin pedang patah, dan bahkan waktu dibakar hidup-hidup pun dia masih selamat. Lanjut, muncul cewek samurai bernama Sagiri yang dikirim buat nyelidikin dia. Sagiri nanya-nanya soal masa lalunya dan nyari tahu kenapa Gabimaru nggak bisa dieksekusi. Nah, setelah ngeliat langsung cara eksekusinya, Sagiri sadar satu hal. Gabimaru sebenarnya masih pengen hidup. Akhirnya dia nanya, kenapa lo masih pengen hidup bro? Gabimaru pun cerita, dia tuh ninja terkuat dari Ibugakure dan diakui langsung sama kepala desa. Bahkan udah dinikahin sama anaknya. Tapi karena istrinya punya kepribadian yang beda banget sama dia, Gabimaru takut kalau terus-terusan begitu, kemampuan ninjanya bisa melempem. Nah, pas dia coba kabur dari desa, malah dijebak sama kepala desanya sendiri dan ditangkap anak buahnya. Setelah dapat semua info, Sagiri yang juga Algojo dari klan Yamada Asaemon siap buat menghukum Gabimaru. Tapi beda dari Algojo sebelumnya, Sagiri punya kemampuan spesial cuy, dan bisa bunuh orang cuma sekali tebas. Gabimaru bisa ngerasain hal itu, jadi dia ngindar dan ngelawan pakai ninjutsunya. Karena kerjaannya yang tiap hari ngelihat orang mati, Sagiri bisa tahu Gabimaru bohong soal satu hal. Sebenarnya dia cinta banget sama istrinya. Dia pengen hidup damai bareng istri, ninggalin dunia ninja, hidup kayak orang biasa. Awalnya dia pikir kepala desa bakal ngerti, tapi ternyata harapannya cuma angan doang. Nah, Sagiri pun ngeluarin surat resmi yang isinya janji pengampunan atas semua kejahatan. Tapi syaratnya Gabimaru harus ikut misi ke pulau misterius bernama Shinsenkyo bareng para narapidana lain buat nyari ramuan keabadian. Tempat juga ditampilin seorang narapidana yang pengen dipenggal sambil cerita. Ayahnya Sagiri nerima permintaannya dan langsung nebas tanpa rasa sakit. Momen itu bikin Sagiri makin pengen jadi kayak ayahnya. Tapi faktanya dia sendiri masih sering ragu tiap ngehukum orang, takut bikin mereka menderita. Sebelum berangkat ke Shinsenkyo, semua tahanan harus ikut seleksi dulu. Para penjaga bilang kalau tugas mereka adalah ngambil ramuan keabadian dari pulau itu, dan tiap narapidana bakal diawasi. Kalau mereka ngelanggar, ya langsung dihabisi. Bahkan kalau balik tanpa pengawas pun, tetap dianggap gagal dan bakal dihukum juga. Karena jumlah kapal terbatas, mereka disuruh bunuh-bunuhan buat nyisain yang paling kuat. Gabimaru tentu aja protes. Dia nyoba nego ke Shogun biar ada cara lain. Tapi bukannya didengerin, dia malah jadi target buat dibunuh biar lawannya bisa lolos. Mau gak mau, Gabimaru harus ngebunuh semua yang nyerang dia buat bertahan hidup. Padahal tangannya masih diikat, tapi tetap aja dia bisa ngelibas mereka semua. Para penjaga sampai ngeri sendiri lihat skillnya. Sagiri yang lihat pertarungan itu jadi paham kalau yang dia butuhin bukan sekadar berani, tapi juga tekad buat nanggung beban dari nyawa yang udah dia ambil. Habis itu para tahanan dan pengawas pun sampai di pulau Shinsenkyo. Di sana banyak banget tanaman aneh, bentuknya gabungan dari berbagai habitat. Baru nyampe, Gabimaru langsung nyoba lepas ikatannya, tapi Sagiri gak ngizinin dan maksa dia tetap ikutan aturan. Waktu Gabimaru lagi inget tangannya sendiri, tiba-tiba ada narapidana lain nyerang dia. Tahanan ini malah dikasih senjata dan gak diikat. Gabimaru ngerasa diperlakukan gak adil, apalagi Sagiri dapat nilai terendah dari pengawas lain karena dianggap terlalu kaku. Tapi meskipun begitu, Gabimaru tetap nurut. Dia lawan penjahat itu sambil tangan masih diikat dan tetap menang cuy. Setelah itu, pengawasnya kasih peringatan kalau situasi bakal makin kacau. Benar aja, pas mereka lanjut ke pantai, banyak yang udah ngelanggar aturan demi bertahan hidup. Gabimaru yang ngelihat itu mikir buat ngebunuh pengawasnya aja biar nggak ribet sama aturan. Dia lebih fokus ke misi dapetin ramuan. Tapi pas dia udah siap bunuh Sagiri, kenangan soal istrinya muncul di benaknya. Hal itu bikin dia ragu. Bahkan pas Sagiri udah gak bisa ngelawan, dia tetap gak tega. Gabimaru mulai mikir itu kelemahannya. Tapi menurut Sagiri, justru itu adalah awal dari kekuatan dia. Makanya dia gak menghukum Gabimaru dan milih buat percaya aja. Kalau Gabimaru nyesel dan mau hidup bener, Sagiri pengen jadi saksi perjuangannya. Di tengah perjalanan, muncul makhluk-makhluk aneh. Bentuknya kayak gabungan hewan sama patung Buddha. Ngeri banget cuy. Gabimaru sadar makhluk itu bahaya. Sempet pengen kabur, tapi karena udah dikepung, dia milih lawan aja. Sagiri cuma bisa nonton dari jauh, bingung, panik. Gabimaru sebenarnya nggak peduliin dia.
tapi tubuhnya gerak sendiri kayak pengen nyelamatin Sagiri. Untungnya ada orang lain yang ngebantu, namanya Yuzuriha. Dia datang bareng pengawasnya dan ngelahin monster satunya lagi. Yuzuriha lalu ngajak kerjasama. Dia mau bagi info yang udah dia kumpulin kalau Gabimaru mau gabung. Tapi Gabimaru belum bisa mutusin. Dia ngerasa Yuzuriha itu licik dan kerja bareng dia cuma buang waktu. Tapi Yuzuriha nggak nyerah. Dia terus nyodorin info-info penting biar Gabimaru tertarik buat gabung bareng dia. Di tengah perjalanan, akhirnya Gabimaru setuju buat kerja bareng Yuzuriha. Walau gak sepenuhnya kolaborasi total, yang penting bisa saling bantu. Dia oke-oke aja sih. Sementara itu, ada samurai baru bernama Toma yang nyamar dan nyusup ke dalam klan Asaemon. Pas dapat tugas pertama, dia langsung manfaatin kesempatan buat nyelamatin kakaknya, si Chobei, yang lagi ditahan. Gara-gara itu, mereka berdua jadi ikut mendarat ke pulau Shinsenkyo. Beda banget sama Toma yang biasa aja, Chobei ini kuat banget dan gampang adaptasi. Makanya meski udah ngalamin banyak hal gila di pulau itu, mereka masih bisa bertahan terus. Setelah ngadapin banyak monster, mereka makin yakin kalau ramuan keabadian itu beneran ada di sini. Awalnya mereka buru-buru, tapi lama-lama mikir juga buat nyantai dikit lah. Gabimaru sendiri sempat keliling buat nyari tahu soal pulau itu, tapi hasilnya nihil. Waktu dia nyari makanan, dia malah nemuin banyak samurai yang tubuhnya udah nyatu sama bunga. Ngeri cuy. Satu-satunya cara biar bisa ngendus jejak ramuan itu adalah dengan ngepelajarin gimana monster-monster di sana bisa hidup. Mereka harus tahu ekologi makhluk-makhluk aneh itu. Sore harinya, Genji nyuruh Sagiri balik ke daratan utama. Menurut dia, walau kemampuan pedangnya bagus, tapi Sagiri masih sebatas tukang uji pedang dan algojo. Genji juga ngerasa Sagiri belum cukup kuat, apalagi dia cewek. Di saat yang sama, Tenza dan tahanan bernama Norugai lagi nyoba kabur dari pulau itu. Tapi karena pulau itu penuh monster dan udah banyak kapal karam, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, kabur pun jadi mustahil. Walau tahu resikonya besar, Tenza tetap kekeh buat nyelamatin Norugai. Soalnya dia bukan penjahat kayak yang lain, cuma korban dari samurai yang nyerang klannya. Setelah susah payah, mereka nemu perahu dan coba kabur, tapi malah balik lagi ke pulau. Nyasar cuy. Malam harinya Sagiri sempat ngobrol bareng Gabimaru. Beda dari Genji, Gabimaru justru nganggap Sagiri itu kuat, baik dari hati maupun naluri. Waktu dia di penjara dulu, dia ngerasa Sagiri lebih kuat dari dirinya sendiri. Kata-kata itu bikin Sagiri makin yakin buat gak balik, walaupun senior Genji maksa. Pas si Genji lagi nasehatin Sagiri, tiba-tiba muncul penjahat gede banget bernama Rukurota yang langsung nyerang dan bikin Genji terluka parah. Gabimaru langsung maju buat lawan dia. Sementara Sagiri cari cara buat nolong Genji yang sekarat. Tapi lawannya ini bukan kaleng-kaleng cuy. Tubuhnya gede, kuat banget. Bahkan Gabimaru kewalahan. Gabimaru sampai minta tolong ke Yuzuriha. Tapi cewek ninja itu malah ogah bantu dan cuma nontonin aja. Gabimaru akhirnya harus ngeluarin semua jurus yang dia punya. Tapi gak ada yang ngefek. Ngelawan dari jarak dekat pun bahaya. Soalnya sekali kena pukul bisa tamat. Di sisi lain, Genji kasih pedangnya ke Sagiri. Dia ngelihat tekad Sagiri udah bulat, jadi gak nyuruh dia kabur lagi. Saat Gabimaru hampir KO, Sagiri langsung bantu. Meski tubuh Rokurota keras banget, tapi kalau diserang di bagian celah tulangnya, masih ada harapan buat ngalahin. Mereka pun nyerang bagian kakinya bareng-bareng biar bisa ngejatuhin kepala si monster. Tapi ternyata serangan itu malah bikin Rokurota ngamuk. Gabimaru kena serangan cukup parah, sampai gak bisa gerak lagi. Sagiri yang masih belum banyak pengalaman di medan perang, akhirnya bisa ngeluarin potensi terbaiknya pas dibuang semua keraguannya. Skill pedangnya jadi makin tajam dan bisa ngimbangin Rukurota, tapi dia belum nemu titik lemah buat nebas kepalanya. Akhirnya Gabimaru kepikiran ide nekat. Dia nyebarin api ke seluruh hutan supaya kebakar dan musuhnya keracunan asap. Rencana itu pun berhasil. Rukurota jadi lemah dan Sagiri bisa tebas dia dengan presisi. Sementara itu, Toma dan Chobei nemu dua cewek cakep di hutan. Tapi jangan ketipu, salah satu dari mereka ternyata bisa berubah jadi cowok. Saat para monster pada menuju arah kebakaran, Gabimaru dan kawan-kawan langsung gerak ke arah itu juga. Di sana mereka nemu desa kosong dan ketemu sama anak kecil misterius. Gabimaru dan Sagiri langsung ngejar si bocah. Sedangkan Yuzuriha sibuk lawan monster tanaman yang jagain anak itu. Walau kelihatannya masih kecil, anak itu punya tenaga yang gak normal cuy. Tapi pas udah kepepet, dia malah nangis kayak anak kecil biasa. Makhluk penjaga anak itu minta mereka buat gak ganggu si bocah.
Sebagai gantinya dia janji bakal nganter mereka ke desa dan kasih info soal ramuan keabadian. Awalnya Gabimaru gak percaya, tapi begitu Yuzuriha dengar ada pemandian, dia langsung semangat ikut ke sana. Di desa itu mereka dikasih minuman dan buah-buahan juga. Waktu yang lain sibuk makan, Gabimaru malah lebih fokus nyimak info soal ramuan. Bagi penduduk setempat itu, Shinsen Kyo tuh tempat tinggal para dewa. Pantai dan hutan cuma bagian luar doang. Sementara pusat desa ada di tengah kabut. Nah, disitulah lokasi Tan yang merupakan ramuan keabadian. Tapi tempat itu dijaga sama makhluk abadi bernama Tensen. Mereka punya wujud sempurna tapi kekuatannya gak masuk akal. Semua orang yang nyampe ke sana pasti bakal dihukum dan diubah jadi bunga. Yang bunga itu nantinya jadi bahan buat bikin Tan. Setelah dengar semua info, Gabimaru pergi ke pemandian bareng Sagiri. Mereka juga ngajarin Mei cara pakai alat mandi yang benar. Di sisi lain, kita dikilas balik tentang Tenza, yang dulunya anak jalanan dan hidup dari mencuri. Tapi semuanya berubah setelah dia diangkat jadi murid sama samurai bernama Shion. Di masa sekarang, Tenza dan Nurugai lagi kabur dari musuh yang kuat banget. Musuh itu gak cuma kuat, tapi juga punya kemampuan abadi yang bikin dia susah banget mati. Meski udah diserang bagian leher dan kaki, tetap gak tumbang. Untungnya Tenza ketemu Shion, guru yang dulu ngelatih dia. Tadinya Shion pengen balik karena misinya udah selesai, tapi dia gak nemu jalan pulang. Mungkin kalau mereka kerjasama, bisa ada harapan buat lolos bareng-bareng. Tapi sebelum mereka lanjut kabur, Shion sempat nanya dulu ke Tenza, kenapa dia bela-belain ngelindungin seorang kriminal. Soalnya tergantung dari jawaban itu, Shion bisa aja langsung eksekusi di tempat. Nah, Tenza jelasin kalau Nuruga itu sebenarnya agak bersalah. Dia cuma pengungsi yang dikejar karena klannya dimusnahin. Tenza ngerasa Nurugai punya potensi dan semangat hidup yang mirip sama dulu Shion lihat di dirinya. Habis itu mereka bertiga nyusun rencana buat ngindarin musuh dan nyari celah buat kabur. Tapi belum lama, musuh yang tadi ngelukain Tenza udah pulih lagi dan berhasil nemuin posisi mereka. Shion berhasil nyelamatin Tenza, tapi dia sendiri kena serangan di leher, jadi gak bisa ngebalas. Sekarang satu-satunya yang bisa maju cuma Tenza. Walaupun kekuatannya belum cukup buat ngelawan musuh abadi, dia tetap milih buat ngorbanin dirinya demi ngasih waktu buat Shion dan Nurugai untuk kabur. Di waktu yang lain, Gabimaru mutusin buat pergi ke Horai sendirian. Pas sampai di gerbangnya, dia ketemu sama makhluk yang pernah ngalahin Tenza. Walau wujudnya manusia, Gabimaru bisa ngerasain itu bukan manusia. Awalnya makhluk itu nyuruh Gabimaru balik karena udah bosan hadapin orang. Tapi pas Gabimaru nanya soal ramuan keabadian, dia malah langsung nyerang. Gabimaru masih bisa ngelawan, bahkan sempat bikin musuhnya kewalahan pakai jurus api. Walau jelas dia lebih lemah, dia gak nyerah dan terus menyerang. Tapi meski udah dihajar habis-habisan, lawannya gak mati, malah berubah jadi monster bunga yang bisa ngeluarin serangan listrik. Gabimaru mau pakai jurus apinya lagi, tapi badannya udah gak kuat. Di momen sekarat itu, dia ngerasa kayak lagi mimpi, hidup damai bareng istrinya. Meski cuma sebentar, dia bahagia bisa lihat wajah istrinya lagi. Di situ, dia juga minta maaf karena mungkin gak bakal bisa pulang. Sebagai ninja, dia diajarin buat ninggalin luka terakhir sebelum mati. Jadi dia ngeluarin semua tenaga terakhirnya tanpa peduli sama keinginannya sendiri. Tapi tiba-tiba Mei datang dan nyelamatin dia. Meskipun kekuatannya gak gede, dia berhasil ngelindungi Gabimaru dari serangan terakhir musuh. Pas teman-temannya yang lain tahu Gabimaru pergi sendirian ke Horai, Sagiri dan yang lain langsung nyusul. Di perjalanan, Koko jelasin kalau para Tensen itu dulunya adalah para petapa. Sementara itu, para penghuni Horai alias Tensen lagi ngumpul dan minum cairan bernama Tan. Hari berikutnya, Gabimaru ketemu rombongan petualang lain. Awalnya mereka saling curiga dan siap tempur. Untungnya pengawas mereka bernama Fushi nahan dulu biar gak ada bentrok sia-sia. Gabimaru yang masih belum pulih malah ngajak kerjasama dan ngasih info tentang musuh yang dia lawan, termasuk si gadis kecil Mei ini. Pas mereka lagi ngobrol, Mei tiba-tiba bangun dengan wujud lebih dewasa dan bisa ngomong. Gabimaru langsung ngucapin makasih karena udah nyelamatin dia. Lalu langsung nanya soal ramuan keabadian dan cara ngalahin Tensen. Di sisi lain, Koko lagi jelasin ke Sagiri dan kawan-kawan soal Tao, semacam energi hidup yang ngalir di segala hal. Tensen bisa ngontrol Tao. Itulah kenapa mereka kuat banget dan susah untuk dibunuh. Tapi penjelasannya ribet, jadi teman-temannya masih susah untuk nangkap. Sementara itu,
Sion mulai bisa merasakan Tao walaupun dia buta. Dengan ngerasain Tao, dia bisa lihat keadaan sekitar tanpa butuh mata. Di waktu yang sama, monster-monster mulai menyerang semua orang yang ada di pulau. Gak cuma monster biasa, tapi juga para doshi yang jadi tangan kanan Tencent. Setelah berhasil keluar dari lubang Chobei dan Toma langsung diserbu juga. Toma masih bisa ngelahin monster biasa dengan mudah. Tapi Chobei kewalahan karena lawannya bisa regenerasi. Tapi pas dia udah di ujung tanduk, Chobei tiba-tiba bisa ngerasain Tao juga. Secara alami, begitu dia ngerti cara make Tao, tiap serangan jadi makin mematikan. Meskipun lawannya bisa pulih, dia bisa nembus pertahanannya dengan gampang. Di tempat lain, Gabimaru dan Gentetsusai masih duel lawan monster sambil belajar ngontrol Tao dari info yang Mei kasih. Gak lama, salah satu doshi yang dikirim Tencent muncul dan langsung nyamperin Mei. Ternyata setelah sekian lama, mereka nyariin dia karena dianggap penting. Mei sendiri sebenarnya punya asal-usul yang sama kayak Tencent. Tapi karena dia gak bisa berubah wujud jadi cowok, cewek, seenaknya kayak yang lain, dia pun dibuang. Bagi Tencent, manusia tuh cuma jadi sumber nutrisi. Dan karena Mei gak bisa berubah jadi cowok, dia dijadiin alat buat berkembang biak. Ngelihat fakta itu, Gabimaru langsung naik darah. Gentetsusai juga jijik banget sampai pengen muntah. Tanpa pikir panjang, Gabimaru nyerang pakai jurus api, tapi gak mempan. Soalnya Taonya masih lemah. Untuk bisa lihat Tao, harus ada balance atau keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Setelah Gabimaru nyentuh tangan Mei, dia ngerasa sesuatu mengalir kayak ada aura, tapi baru sebatas ngerasa doang. Pas dia mulai nerima sisi lemahnya, tiba-tiba dia bisa ngerasain semua energi di sekitarnya. Dalam waktu singkat, kekuatannya jadi setara Tencent. Saat itu lawannya pun udah gak punya harapan menang. Sementara itu, rombongan Sagiri udah sampai di gerbang Horai. Tapi baru juga masuk, mereka langsung disambut salah satu Tencent yang namanya Fukujukun. Dia bilang, semua orang yang datang ke pulau ini nyari ramuan keabadian. Padahal itu semua cuma mitos. Yang ada tuh cuma nutrisi buat makhluk tanaman kayak mereka. Menurut Fukujukun, pokok dan bunga manusia kayak mereka memang hampir abadi. Tapi kalau ramuan itu diminum manusia biasa, yang ada malah tubuhnya berubah jadi pohon. Dengar itu bikin Sagiri shock berat. Tanpa ramuan itu, berarti Gabimaru gak punya peluang buat dapat pengampunan. Pas si Tencent lagi lengah, Yuzuriha langsung manfaatin momen itu buat nyerang. Dia pakai teknik pergantian dan nyerang mendadak cuy. Dan ternyata berhasil kena. Tapi baru aja mereka mau kabur, Tencent-nya malah bangkit lagi kayak gak ada apa-apa. Nah, ngelihat gerakan Yuzuriha, Tencent langsung ngeh kalau Yuzuriha ternyata udah bisa melihat Tao. Makanya dia nawarin buat ngajarin cara pakainya lebih dalam lagi. Pertarungan pun lanjut. Kali ini Tencent keluarin pedang sedangkan Yuzuriha ngeluarin jurus tali lendir andalannya yang bisa bikin targetnya luka. Sayangnya, meski mereka udah usaha mati-matian, tetap aja gak cukup buat ngejatuhin Tencent. Menurut Hoko, kelemahan Tencent itu ada di bagian perut. Kalau ada yang bisa nyerang pakai Tao yang gede, kemungkinan besar dia bisa dilumpuhkan. Dan kebetulan nih cuy, Sagiri punya kemampuan buat ningkatin Tao-nya dalam waktu yang singkat. Selain itu, dia juga memiliki kecocokan tinggi sehingga Tencent gak bisa beregenerasi lagi. Begitu kelemahan itu ketahuan, mereka semua langsung kerja bareng buat nyerang titik lemahnya. Sagiri maju dan langsung nebas bagian perut Tencent. Musuhnya jatuh dan gak bisa bangkit lagi. Tapi itu belum game over cuy. Pas bunga-bunga mulai mekar, ternyata Tencent masih bisa berubah jadi monster bunga raksasa. Demi ngejaga Yuzuriha, Sento pun rela karena serangan fatal. Sagiri dan Yuzuriha cuma bisa diam, bingung dan ngerasa gak yakin bisa ngelawan lagi. Tapi pas kondisi udah kritis, tiba-tiba Sion datang buat nyelamatin mereka. Sepanjang perjalanan, dia udah nyoba eksperimen buat ngenalin aura musuh. Dan sekarang, dia udah paham banget gimana cara ngelawan makhluk abadi kayak Tencent. Dengan cara ngatur aura dalam dirinya, Sion bisa bikin setiap serangan melemahkan Tao musuh. Hasilnya, kemampuan regenerasi Tencent jadi makin lambat banget. Dan ini ngasih Sion celah buat ngincer titik lemah si monster. Berkat arahan dari Senta juga, akhirnya mereka berhasil ngelahin si monster bunga. Tapi karena luka yang didapat Senta terlalu parah, dia gak bisa bertahan lama. Meski begitu, dia sama sekali gak nyesel. Dia malah terlihat senang karena bisa ninggalin dunia ini sambil bersandar di pundak orang yang dia kagumi banget. Setelah semua selesai,
mereka milih buat cabut dari tempat itu dan istirahat di lokasi yang lebih aman. Di sisi lain, Gabimaru dan timnya lagi pada istirahat di sebuah gua. Tapi ada yang janggal cuy. Tingkah laku Gabimaru kelihatan aneh. Dia jadi super waspada sama orang-orang sekitarnya. Ternyata Gabimaru gak bisa nginget kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Bahkan yang paling parah, dia juga lupa sama istrinya. Padahal selama ini, itu yang jadi alasan dia terus berjuang. Yang dia ingat cuma satu, dia adalah ninja terkuat dari Iwagakure. Sementara itu, di tempat lain, Sagiri dan Yuzuriha lagi ngomongin Gabimaru. Yuzuriha ngerasa ada yang gak beres sama cerita masa lalunya Gabimaru. Soalnya, ninja kan punya kemampuan ilusi. Jadi, bisa aja cerita soal masa lalunya cuma tipuan, biar gak ada yang berani ngelawan si kepala desa. Dengar pendapat Yuzuriha, Sagiri jadi kepikiran. Tapi meski Gabimaru dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin, Sagiri ngerasa ada sisi baik dari dirinya. Makanya dia tetap yakin Gabimaru pasti bisa kembali dan hidup seperti manusia biasa.